muncullah tradisi golek dino. Cocok apa ora sih antara si A, misal si Koirul Anam ini lahir di waktu Ahad Legi, pasarani Ahad Legi sama istri saya lah. Cocok apa ora lah. Ini yang mencari adalah Mbah Dungke, kerennya Mbah Dukun. Dungke Dukun. Kalau dia nanti cocok dan serasi, tradisi selanjutnya adalah melamar. Kalau di daerah Tulung Agung, yang melamar ini bukan laki-laki, tapi dari pihak perempuan. Jadi dimulai nontoni, lek cocok golek dino. Setelah itu proses melamar dari perempuan ke laki-laki. Kalau biasanya menyatakan cinta itu kan laki-laki ke perempuan, Pak Yai. Tapi kalau di Tulungagung ini keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki, bahasa Jawanya nyuwun, disuwun, diminta dalam pengertian untuk dijadikan mantu. Nah, kalau nanti dalam proses lamaran ini oke, berarti bahasa dilanjutkan dengan sisetan. Sisetan ini dalam bahasa lainnya adalah ditaleni. Nah, bahasa orang sekarang tren pacarnya tunangan, tukar cincin. Ya. Orang-orang Jawa dulu kan tidak ada cincin, cincinnya orang Belanda. Jadi di sini disisetin dengan simbolisasi namanya jadah, gentelet terus. Jadi makanan jadah kalau di Jogja itu kan ada jadah bakar, ini jadah di sini kadang tradisinya untuk ngelet nih antara si laki-laki perempuan secara simbolis. Nah, dalam perspektif itu kalau memang si setan ini jalan, akhirnya mencari dino. Wong Jawa itu kan dinone ada waktu-waktu yang dianggap sakral. Engko lek tidak menjalankan tradisi dino ini, yang terjadi adalah hal-hal yang kurang baik. Contohnya mungkin bayi leluhur moro ujuk-ujuk merusak tatanane saat manten. Nah, kira-kira begitu, Pak Yai. Jadi kadang-kadang nasinya gosong. Nah, derek mbah-mbah iki nggak melok dino wae temune iki dino Kemis dipaksa Rebo malam bengi. Nah, ini menjadi satu proses penentuan hari pernikahan itu menjadi sangat penting ketika dihubungkan dengan hari lahir calon mempelai geblake mbae. Geblake mbae itu bahasanya adalah saat meninggalnya, apakah itu orang tuanya, apakah itu kakek neneknya atau leluhurnya. Lah di saat itu maka seseorang tidak boleh istilahnya membuat resepsi pernikahan, karena hal ini akan menjadi permasalahan ketika tamali ora ilok ini dijalankan. Nah, ketika sisetan itu memang sisetan dalam proses pra pernikahan dalam tradisi Jawa itu sebenarnya proses komitmen. Apakah komitmen secara tanggal lahirnya kedua mempelai, atau mencari waktu temu mantainya itu dalam kondisi bahwa nyocoki nogodino atau sebagainya lah, kira-kira begitu, biar pas gitu loh. Nah, nanti kalau itu sudah oke, harinya sudah oke, cocok, temu piro dan seterusnya, akhirnya disepakati hari dan tanggal pernikahan. Nah, ketika sudah sepakat itu, masuklah kepada hari H pernikahan. Nah, sebelum pernikahan dimulai, sebelum pesta resepsi dimulai dalam tradisi pernikahan Jawa, itu karena ini hubungannya hukum Islam, orang Jawa yang beragama Islam ya Pak Yai, kalau garis bawahi orang Islam, orang Jawa yang beragama Islam yang menerapkan sistem akad
perkawinan dalam tradisi Jawa, kira-kira gitu. Itu pasti dimulai dengan kirim leluhur, Pak Musli. Nah, kirim leluhur itu biasanya itu dalam tradisi masyarakat Tulungagung, masyarakat kami itu paling tidak 1 minggu atau 2 minggu sebelum pesta pernikahan atau temu manten ini dilaksanakan ngirim dongo. Nah, dalam tradisinya biasanya mengadakan tahlilan. Iya. Tahlilan. Begini, Mas Khairul Anam. Ya. Judul saudara itu kan akan mengkaji tentang adat perkawinan ya. Iya. Nah, kebetulan Pak Musli juga ada tulisan buku. Ya, siap. Bisa didapatkan di mana ya, Pak Musli bukunya? Ya, nanti bisa menghubungi anak saya itu. Judulnya siap. Romantika Perkawinan di Indonesia ya. Kalau beli di Shopee atau ada Pak Musli? Iya, biasanya kadang-kadang jadi masih ada kelihatannya. Masih ada. Saya tak beli Pak Musli. Ya, nanti biar sama nanti saya tunjukkan bukunya itu ya. Anda kirim WA nomor WA-nya saja. Siap. WA putrane jenengan berapa? Kalau catat ini nanti kalau telepon beliaunya. Kirimkan WA ke saya dulu. Oh ya, siap Pak Musli. Jadi begini, kalau pembahasannya itu sebenarnya sudah hampir umum ya, artinya tidak masyarakat di sana pun maupun masyarakat yang lain hampir punya tradisi-tradisi seperti itu. Iya. Proses perkawinannya. Iya. Tapi biar tidak sama dengan yang lain-lain kajiannya itu, Anda melihat dari sisi lain. Oh iya, siap. Sisi lain itu apa? Dari sisi mitologinya. Iya, sisi mitologinya. Kalau itu yang Anda lihat, biar tidak hampir sama dengan buku-buku yang lain dan yang itu, jadi Anda akan melihat begini, mitologi adat perkawinan di ini perspektif hukum Islam. Oh iya, siap. Nah, ya, jadi tekanan Anda saudara itu mitologinya. Kenapa orang kawin nggak boleh ketika bersamaan dengan geblake orang tua? Matine baik. Ya, atau hari-hari tertentu. Ya. Ini yang menarik di situ. Kalau proses panggil itu kan adat biasa itu ya. Iya, betul. Tapi itu nanti yang akan Anda korek. Itu kan menyangkut nanti akidah. Akidah, betul. Ya, masa orang kait ini kan bisa berjadi orang akan musyrik, toh? Iya. Itu menarik. Iya. Mitologi adat perkawinan di sana itu perspektif hukum Islam. Iya, siap. Nah, kalau itu judul yang akan Anda pilih, jelaskan konsep mitologi itu seperti apa. Adat itu seperti apa. Perkawinan itu seperti apa. Ya, perkawinan di Indonesia coraknya bermacam-macam kan? Ada perkawinan yang legal seperti apa, perkawinan yang ciri seperti apa dan sebagainya itu. Tapi stressing kajian masalah saudara mitologinya itu. Ya, mitologinya. Ya, karena itu yang paling mudah Anda kontekkan dengan hukum Islam. Iya. Anda jelaskan Islam itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Ya, akidah ini menjadi fondasi syariah. Orang tidak bisa melaksanakan syariah yang bertentangan dengan fundamental kredo di dalam sebuah agama akidah itu. Ya, di dalam akidah orang tidak akan terjadi apa-apa atau orang tidak akan kena musibah kalau Allah tidak di sini. Nah, ini sangat mudah Anda nanti mengkontekkan judul saudara itu dengan hukum Islam. Kearifan lokal jalan, gitu. Lalu nanti di dalam analisis itu Anda akan memberikan komentar, saran, misalnya. Kalau ternyata misalnya bertentangan ini, Anda akan melakukan modifikasi. Atau di dalam istilah lain, mitologi yang bertentangan itu menjadi tidak bertentangan. Nah, kalau itu
bisa Anda lakukan, Anda punya kontribusi yang luar biasa. Iya. Nah, seperti Pak Musli ya, konsep ruwatan. Itu di dalam buku saya, Pandaming Kalbu itu saya tulis. Itu musyrik itu kalau dipahami seperti itu. Tapi saya berikan konstruksi yang tidak bertentangan, akhirnya menjadi tidak bertentangan dan itu bermanfaat sekali. Iya. Jadi orang yang dimakan Bathara Kala itu bukan anak 5, ontang-anting dan lain sebagainya. Doktrinnya kita robah, akhirnya menjadi doktrin yang tidak bertentangan. Nah, Anda nantinya kalau bisa mit itu Anda robah, Anda kasih ruh, Anda mandiin jinabat, dikasih wudhu, menjadi Islam akan menarik sekali mitologinya itu. Siap. Nah itu ya, jadi nanti mitologinya itu. Ya, jadi titik tekannya salah satu contohnya adalah kalau menikah itu tidak harus geblake baik, kira-kira begitu. Jadi, itu kita cari itu. Enggak apa-apa. Nah, kan oh iya. Tapi kan itu dipercaya. Percaya betul. Dan dihindari betul oleh masyarakat sana. Betul. Lalu kalau ada istilahnya nyekar dulu sebelum proses itu ke leluhur, tujuannya untuk apa? Nah, jika begitu, kalau minta tujuannya minta biar perkawinannya selamat, orang mereka sudah meninggal leluhurnya itu. Jadi kalau tujuannya itu menghormati, mendoakan yang meninggal itu kan lain. Iya, itu birrul walidain. Iya. Nah, disitulah dalam konstruksi. Mitologinya itu kita Islamkan gitu loh nanti Iya, arahnya. siap. Betul. Ya, betul. Jadi, itu bagian dari dakwah. Refleksi saudara itu banyak ya, tuh luar biasa Mas Mantu. Proses itu termasuk corak-corak perkawinan ya. Iya. Nggak perlu dikonstruksi. Adat istiadat corak perkawinan gaya Jawa Timuran misalnya, Jawa Tengah, Pasundan dan lain sebagainya. Nah itu menarik sekali. Kemarin itu ketemu juru paes seluruh Indonesia di Solo itu. Ya. Siap. Ya. Jadi ini waktu saya menghadiri ini dengan keterangannya istimewa, subhanallah. Waktu acara seminar di keraton kemarin. Oh iya. Ini putrinya Sunan Pakubuwono ke-12. Oh, siap. Ini luar biasa. Ini perlu digali hal-hal semacam itu. Siap. Oke. Jadi intinya itu Mas Khairul Anam ya. Siap Pak Musdi. Ya, selanjutnya Dwi Anan dengan saya. Siap nih. Ya, saya kira cukup Mas Anam. Siap Pak. Aja. Ya? Siap. Nah, nanti dikumpulkan, nanti dikoordinasi Mas Januar Pak Rian. Iya, Pak Januaran Syah. Ya, siap. Makanya nanti saya koreksi itu. Ini masih ada enggak? Masih ada satu lagi. Satu lagi ya. Oke, waktunya jangan paling cantik. Oh, paling cantik. Yes. Iya, ini satu-satunya ini. Ya, satu-satunya itu ya. Kecantikan dalam perspektif budaya lokal. Ya, silakan. Putri Bengkulu, Pak Yai. Ya, silakan monggo. Ya. Ya. Mana itu? Maaf sebelumnya baru bergabung. Ada anak-anak orang. Ya. Anak nomor berapa itu? Ya, ini enggak apa-apa. Nama siapa? Desi. Desi ya? Iya. Ya. Judul yang diangkat apa Mbak Desi? Mungkin tadi sebenarnya sebelum Anam agak ada kebanyakan. Mungkin yang saya pertama di Provinsi Bengkulu khususnya itu tentang adat sebenarnya juga dalam perkawinan hanya ada simbolik di proses upacara adat itu maksudnya Prof. Seperti misalnya tabur berkat kepada pengantin, kemudian juga
Karena simbolik juga, meneteskan orang tua meneteskan air di dalam dalam daun sirih ke mata kedua ketika mau memasuki rumah, itu juga mengundang. Awalnya saya mau membahas perspektif hukum Islam, entahkah ini dikaitkan mitologinya atau bagaimana, saya kurang. Jadi kalau dilihat dari contoh dari Pak Anam sendiri, mungkin bisa jadi intinya pemaknaan simbolik itu, gitu loh. Bagaimana itu hukum Islamnya sendiri? Ya, saya sudah menangkap. Nah, bagaimana kalau Anda merumuskan judul itu dalam bentuk narasi simbol budaya dalam adat perkawinan masyarakat titik-titik. Simbol budaya dalam adat perkawinan masyarakat titik-titik. Ya. Gimana? Atau Anda punya yang simbol budaya? Jadi iya, simbolnya. Simbolisme atau boleh ya, simbolisme atau simbol budaya. Ya. Dalam adat perkawinan masyarakat titik-titik. Ya. Ini menarik. Jadi ini hampir nanti ketemu untuk menambah khasanah dengan makalahnya Mas tadi itu yang mitologi tadi itu. Tapi ini simbol. Jadi masyarakat Indonesia khusus atau masyarakat Jawa, cara berpikirnya, cara berbuatnya biasanya dituangkan dalam bentuk simbol budaya. Simbol budaya itu berupa sesuatu. Ya, simbol budaya itu berupa sesuatu. Dan sesuatu dianggap sakral. Nah, karena sakral maka dia dijaga simbol budaya itu. Maksudnya, kalau masyarakat Jawa kalau dalam kawinan itu kan ada namanya sesaji-sesaji atau barang-barang yang dianggap penting untuk diadakan, yaitu simbol budaya. Ya, jadi Anda kalau judulnya yang perlu Anda masukkan dalam sub kajiannya itu satu perkawinan secara keseluruhan ya, perkawinan. Lalu artikulasi simbol-simbol perkawinan 1, 2, 3, 4, 5 masyarakat ini dan pemahamannya dan artikulasinya simbol itu. Ya, nanti lalu analisis datanya. Gitu? Analisa, oh simbol budaya ini mengandung arti ini. Kalau mengandung arti ini kan tidak bertentangan misalnya atau bertentangan nanti kan bisa terjadi hal semacam. Ya. Ya, saya kira itu. Anda itu. Ya, nanti kalau ini Anda di mana? Ada di mana? Ada di lagi di Jogja. Di Jogja. Ya, oke. Ya. Ya, nanti langsung saja kerjakan nanti kalau sudah selesai dikumpulkan sama Mas Januar ya, Mas Januar. Ya, nanti akan saya baca, akan saya beri masukan dan itu proses nanti sebagai nanti saya memberikan penilaian perkuliahan itu ya. Saya kira begitu. Ada yang ingin saya tanyakan? Iya Pak Musih dalam pun WA jenengan mohon petunjuk. Ya, nanti saya lihat nanti. Siap Pak, siap. Ya. Mbak Desi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup? Mungkin misal Prof, sebenarnya berkaitan dengan mata kuliah ini memang sangat menarik. Artinya saya tuh sekarang sedang mencoba menulis suatu hal yang sangat dekat sekali dengan masyarakat, kemudian dengan keadaan sosial. Ya mungkin suatu saat
ada hal yang ingin saya tanyakan, misalnya begitu terhadap penulisan saya, misalnya gitu, Prof. Minta tolong bantuannya. Ya. Tapi Mahasiswa saya. Kearifan lokal dan budaya kita kan banyak sekali gitu. Misalnya salah satunya yang juga saya temui, misalnya tabur beras kuning dan uang ketika mengantarkan panjang jenazah ke pemakaman. Ya, itu termasuk mitologi, itu kan simbol ada. Ya. Mitologi. Ya, termasuk mitos yang gitu. logos. Jadi menurut saya sangat unik sekali, dan bagaimana jika sudut pandang hukum Islam, dan kebetulan kita kuliah di hukum Islam, memandang fenomena-fenomena seperti itu, simbolik-simbolik yang banyak sekali di Indonesia ini. Ya mungkin suatu saat saya bisa minta arahan, pandangan juga nanti sama Prof. Ya, bagus. Iya, nanti saya siap untuk jadi promotornya itu, ya. Oh, istimewa. Siap. Ya, oke. Jadi saya kira cukup ya. Jadi tidak usah lama-lama. Ya. Jadi nanti Mas Januariansyah, nanti koordinator kelasnya, nanti silahkan dalam minggu ini dibuat, nanti di-emailkan, lalu biar dikirimkan pada saya untuk saya lihat sambil diskusi, dan nanti akan saya coba bagaimana Anda menerapkan teori dalam makalah saudara. Kan itu akan dikawal oleh epistemologi. Kalau Anda meneliti ini, misalnya ya, kalau Anda meneliti tentang perkawinan, pendekatannya seperti apa, metodologi penulisan, metodologi seperti apa, nanti akan sambil saya kira begitu ya, sudah cukup. Iya, untuk kesempatan hari ini, dan bisa kita lakukan kuliah yang akan datang. Kalau ada yang ingin tanyakan atau hal-hal yang berkaitan dengan kuliah, Anda langsung aja ke WA saya, nanti mesti saya jawab. Ya. Kan saya penyakitnya agak lupa, jadi sebutkan nama peserta ini, nanti ingat Pak Muslim. Siap, Pak Muslim. Jadi begitu, terima kasih, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Amin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.